Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya akan lanjutkan pembacaan dari Injil Lukas pasal 21, yaitu dari ayat 7 sampai dengan 9. Sebenarnya pembacaan firman Tuhan bagi kita sampai dengan ayat 38. Tapi saya akan lanjutkan dari ayat 7 sampai 9. Bunyinya demikian. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera datang." Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca itu berlatar belakang mengenai pujian terhadap bait suci, yang suatu bangunan yang megah yang dibangun oleh Raja Herodes. Ini adalah bait suci yang kedua. Bait suci yang pertama itu dibangun oleh Raja Salomo, juga penuh dengan kemegahan, dihiasi dengan kekayaan yang luar biasa, dengan perangkat-perangkat perabot terbuat dari emas dan batu-batuan yang mulia. Tetapi oleh Nebukadnezar, rumah Tuhan, bait suci yang dibangun oleh Salomo dengan penuh kemegahan itu dihancurkan. Nah, sesudah ratusan tahun kemudian, maka Herodes membangun bait suci. Dan itu kemegahannya tidak bisa disamakan dengan kemegahan daripada yang dibangun oleh Raja Salomo. Artinya yang dibangun oleh Herodes adalah bangunan yang lebih kurang kemegahannya dibanding dengan yang dibangun oleh Raja Salomo. Tetapi banyak orang mengaguminya. Dan di dalam kegaguman seperti itulah Tuhan berkata tadi dalam ayat 5-6 bahwa apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Ketika pujian dan kekaguman disampaikan oleh orang banyak termasuk oleh para rasul tentang kemegahan bait suci yang dibangun oleh Herodes, Tuhan Yesus berkata, akan ada waktunya di mana bangunan yang megah ini akan diruntuhkan dan tidak ada satu pun batu yang tersusun dengan rapi. Dan itu digenapi tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus. Bait suci ini dibakar habis, diruntuhkan. Sekarang kalau kita pergi ke Yerusalem, kita hanya menemukan yang namanya tembok timur, yaitu tembok ratapan. Sisa-sisa daripada bangunan tersebut. Nah, mendengar pernyataan Tuhan Yesus bahwa bangunan yang megah itu akan diruntuhkan dan tidak ada satu batu pun tersusun dengan rapi, para rasul bertanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Nah, jadi ini sebuah pertanyaan dari para rasul. "Guru Tuhan, kapan itu terjadi? Dan apakah tanda-tandanya bahwa itu akan terjadi?" Lalu Tuhan Yesus menjelaskan apa yang akan terjadi, yaitu akan adanya peperangan di antar bangsa-bangsa, ada gempa bumi yang hebat, ada penyakit sampar yang meluas, penderitaan yang luar biasa. Sehingga dikatakan apabila waktunya itu nanti datang, kiranya tidak ada seorang wanita yang hamil, karena itu akan menjadi sebuah penderitaan yang hebat bagi. Tuhan Yesus menjelaskan tentang situasi dan kondisi yang penuh dengan kesukaran. Dijelaskan mulai daripada ayat 10 sampai ayat 38. Masa-masa yang sukar akan terjadi secara universal. Kita sekarang adalah masa yang sukar akibat COVID-19. Tetapi dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, kesukaran yang kita alami dalam peristiwa pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia ini, itu adalah baru sedikit dari penderitaan yang akan terjadi.
Padahal COVID-19 ini telah membawa banyak air mata kepada keluarga-keluarga kita. Banyak membuat penderitaan bagi penduduk dunia. Bukan saja karena kematian itu menghampiri mereka yang terpapar oleh COVID-19 ini. Tetapi oleh COVID-19 ini ada banyak usaha yang harus tutup. Ada banyak orang-orang yang harus kehilangan pekerjaan. Kehidupan kita yang normal menjadi tidak normal. Dan disebut dengan istilah baru, new normal. Masa sekarang adalah masa yang sukar. Mengapa kita harus beribadah dengan live streaming seperti ini? Itu akibat daripada salah satu efek COVID-19. Pemerintah kita, khususnya di Jakarta, mengharuskan kita selama 20 hari ini untuk tidak keluar-keluar rumah kalau tidak emergensi, supaya penyebaran virus COVID-19 itu bisa dihentikan. Ini masa yang sukar. Lalu pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan? Atau bagaimanakah kita harus bersikap di dalam masa yang sukar ini? Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita di dalam kebenaran firman Tuhan dari Lukas pasal 21 ini, bahwa ada 5 sikap yang harus kita jalani di dalam menghadapi masa yang sukar ini, supaya kita bisa menjadi pemenang. Bukan saja bisa bertahan di dalam masa yang sukar, tetapi kita bisa menjadi pemenang dari masa yang sukar ini. Kita bisa melewatinya dengan sebuah kemenangan. Kita bisa menjalaninya dengan penuh pengharapan. Sikap yang pertama Tuhan katakan di dalam ayat 8. Bunyinya begini. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Ini sikap yang pertama, di mana kita harus bersikap tidak mudah terkecoh, tidak mudah tertipu, tidak mudah dipengaruhi, saudara-saudara. Menyimak mengenai kasus COVID-19 ini, betapa banyaknya orang yang memberi pendapat, baik dari pengalaman pribadinya maupun dari apa yang dia dengar dari orang lain, bahwa inilah obat yang mujarab untuk mengatasi COVID-19. Ramuan-ramuan yang disampaikan, cara-cara yang disampaikan, ada begitu banyak, sehingga kita bingung mana yang harus dilakukan, saudara-saudara. Tetapi bukan hanya bagaimana supaya bisa mengalami kesembuhan yang ada dalam masa COVID ini, tetapi juga ada iming-iming yang memanipulasi, yang hendak menipu orang yang sudah menderita akibat COVID-19. Tadi malam di grup warga kami, RT kami, seorang bapak mengupload sebuah pengumuman bahwa akan ada satgas pengisian oksigen. Silakan melapor. Nanti petugas satgas akan datang untuk mengisi. Tetapi belum berapa lama berita itu diupload, bapak tersebut merevisinya dan berkata, maaf, ini mungkin hoax. Dan ketika dibaca dalam surat kabar, memang itu hoax, saudara. Ketika kita berada dalam masa yang sukar, kita ingin solusi, kita ingin jalan keluar. Dan di sana kita bisa mudah dipengaruhi orang, mudah dimanipulasi orang, mudah ditipu oleh orang lain. Dalam konteks kebenaran firman Tuhan yang kita baca, pada hari-hari masa yang penuh kesukaran itu, akan banyak orang mencari juru selamat, akan banyak orang mencari bagaimana mendapatkan pertolongan. Dan Tuhan Yesus berkata, akan banyak orang-orang yang mengaku dia adalah juru selamat,
Ada banyak orang-orang yang mengaku dia sanggup menolong mereka yang sedang dalam kesukaran tersebut. Karena itu Tuhan berkata, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Bicara tentang sakit, saudara-saudara. Semua orang ingin sembuh dari penyakit. Sehingga ada yang berkata, kalau dokter tidak bisa menyembuhkan, kalau obat-obat medis tidak bisa menyembuhkan, kan kedukun juga tidak apa-apa. Kita sudah berdoa minta tolong Tuhan, tapi Tuhan tidak sembuhkan atau belum sembuhkan. Padahal di sini ada dukun yang sanggup menyembuhkan. Lalu dia pergi ke dukun. Itu namanya dia disesatkan. Dia tersesat. Tuhan berkata, hati-hati. Jangan sampai kamu terkecoh. Jangan sampai kamu tertipu. Memang penderitaan yang kau alami berat. Kesukaran yang terjadi ini berat. Tapi dalam masa yang sukar seperti ini, jangan sampai terkecoh. Saudara-saudara, kita belum masuk ke dalam masa tribulasi besar atau kesusahan besar. Tapi saudara mungkin saat ini mengalami sebuah kesulitan. Usaha saudara, perusahaan saudara mengalami kesulitan keuangan. Jangan terkecoh, kata Tuhan. Di dalam engkau mengalami kesukaran hari ini, jangan terkecoh, jangan tertipu, jangan sampai kau disesatkan oleh orang lain. Ini sikap yang pertama. Sikap tidak terkecoh, tidak mudah terkecoh, tidak mudah disesatkan, tidak mudah dipengaruhi. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus berkata di dalam ayat 13, saya bacakan kepada kita dalam ayat 13, bunyinya seperti ini. Hal ini akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, luar biasa sekali bagaimana ketika Tuhan Yesus berkata di mana akan ada masa, ada penganiayaan yang hebat, bahwa orang-orang yang percaya akan ditangkap, dianiaya, diserahkan ke rumah-rumah ibadah, dipenjarakan. Itu dalam masa yang sulit, masa yang sukar. Tetapi Tuhan berkata di dalam ayat 13, hal itu dikatakan di sini menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Tuhan mengatakan kepada kita, sikap yang kedua, kita harus selalu memiliki sikap yang positif. Melihat kesukaran-kesukaran bukanlah sesuatu yang menghancurkan hidup kita, bukan hanya sesuatu yang bisa memperdayakan hidup kita, tetapi kita harus bisa melihatnya dalam perspektif peluang. Masa yang sukar adalah peluang untuk bersaksi. Harus diakui bahwa COVID-19 berdampak negatif secara ekonomi bagi banyak perusahaan. Tetapi di sisi yang lain, ada banyak orang yang sukses dalam bisnisnya di masa COVID-19 ini. Jadi kita melihat di satu sisi kesukaran-kesukaran akibat COVID-19 ini berdampak negatif, menghasilkan kerugian, membuat orang-orang mengalami penderitaan. Tetapi di sisi yang lain, ada orang-orang yang melihat peluang, kesempatan dalam masa COVID-19 ini, sehingga bisnisnya berkembang, dan mereka survive, mereka berhasil dan beruntung. Nah, sebagai umatnya, sebagai murid Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkata, ketika engkau berada dalam masa yang sukar, ketika hidupmu dilanda oleh kesukaran dan kesulitan, itu bukan saja sebuah masa yang membuat engkau menderita, tetapi itu juga adalah sebuah peluang bagimu untuk menjadi saksiku. Menjadi saksiku, kata Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Semua orang bisa tertawa ketika dia mendapatkan keuntungan. Umumnya orang akan menangis ketika dia mengalami kerugian. Tetapi ada orang-orang yang mengalami masa yang sulit, dia tetap tertawa. Dan itu akan menjadi sesuatu yang menarik bagi orang lain. Kalau ketika hidup kita berkata, haleluya, puji Tuhan, saya adalah anak-anak Tuhan yang ditebus dalam darah Yesus Kristus. Semua orang bisa berkata begitu, saudara. Semua orang bisa berkata begitu. Tetapi ketika saat ini bisnismu, usahamu, ekonomimu, kesehatanmu sedang terpuruk, engkau berkata, haleluya, saya adalah orang yang dikasih Tuhan. Saya adalah orang yang telah ditebus oleh Tuhan melalui pengorbanannya dan kayu salib. Itu membuat engkau berbeda. Itu membuat orang lain menjadi tertarik. Itu menjadi kesaksian bagi. Kisah Ayub adalah kisah yang luar biasa. Bukan karena penderitanya yang luar biasa, saudara-saudara. Mungkin ada orang yang mengalami penderitaan yang berat juga seperti Ayub. Jadi kisah Ayub diceritakan bukan bicara tentang kisah penderitaan. Tapi kisah Ayub diceritakan, atau kisah Ayub dicatat dalam firman Tuhan, itu adalah sebagai pernyataan bagaimana orang yang menderita bisa memuji Tuhan. Orang yang menderita bisa tetap menjadi kesaksian bagi orang lain bahwa imannya tidak goyah walaupun penderitaannya begitu hebat. Anak-anaknya terbunuh dalam satu hari, kekayaannya habis dalam hari yang sama, bahkan dia akhirnya mengalami penderitaan tubuh yang hebat. Tapi imannya, kesaksiannya tidak berkurang. Jadi kalau ingat Ayub, jangan ingat penderitaannya. Ingat kisah Ayub, ingat tentang kesaksian imannya di tengah-tengah penderitaan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini yang Tuhan Yesus katakan. Miliki sikap bahwa penderitaan-penderitaan yang kau alami hari ini, sakit penyakit yang kau alami hari ini, kesedihan yang kau alami karena orang yang kau kasihi dipanggil Tuhan akibat COVID-19 ini, adalah peluang untuk menjadi saksi Kristus. Peluang bagi orang lain untuk melihat kesaksian kita, iman kita. Bapak Ibu, kita harus sedih ketika ayah yang kita cintai dipanggil Tuhan. Apakah karena COVID atau penyakit yang lain atau cara yang lain. Kita harus sedih ketika orang yang kita kasihi, suami, anak-anak yang harus berpisah dengan kita karena kematian. Apapun penyebabnya, apakah itu COVID, apakah itu sakit yang lain, ataukah karena kecelakaan. Kita harus sedih. Sebagai manusia yang mengasihi pribadi-pribadi itu, kita harus sedih. Tetapi sebagai orang percaya, firman Tuhan berkata, mari kita ingat mereka ada bersama dengan Kristus. Itu yang ditegaskan di dalam 1 Timotius pasal 4. Jika engkau percaya bahwa Kristus telah bangkit, maka engkau juga harus percaya bahwa mereka ada bersama dengan Kristus. Karena itu kesedihan kita tidak larut, kesedukan kita tidak larut. Kita bangkit menjadi kesaksian, bersaksi tentang Kristus di tengah-tengah masa yang penuh duka. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, 1 minggu ini keluarga dekat kami, ya, tante daripada Ibu Titrin, istri saya, 1 minggu yang lalu anaknya meninggal karena COVID. Itu minggu yang lalu. Lalu kemudian kemarin kita dapat berita bahwa tante itu juga meninggal karena kasus yang sama. Itu pasti menyedihkan bagi sepupu kami. Kami juga turut sedih untuk peristiwa itu. Tetapi dalam kesedihan itu
kita ingat firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang mati dalam iman kepada Kristus, karena mereka ada bersama dengan Kristus di sorga. Jadi kesukaran, masa duka, situasi yang sulit, penderitaan, bisa kita ubah menjadi peluang untuk kesaksian bagi orang lain tentang siapa Tuhan kita. Yang ketiga, sikap yang ketiga, firman Tuhan berkata, kita harus punya keyakinan yang kokoh akan pemeliharaan Tuhan. Di dalam ayat 18, Tuhan Yesus berkata begini, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Pernyataan ini diawali dengan di mana Tuhan Yesus berkata, sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu, dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Jadi sesudah Tuhan Yesus berkata, engkau akan mengalami masa yang sukar di mana semua orang membenci engkau. Tetapi kata Tuhan, tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, katanya rambut kita ini jumlahnya hampir 150.000 helai, atau sekitar 150.000 helai. Dan kita sering sekali menghargai rambut kita ini dengan penghargaan yang tinggi. Tetapi sering sekali kita, apakah akibat umur atau sesuatu yang lain, sesuatu kita bersisir, ada rambut yang gugur. Tapi Tuhan menegaskan di sini, hidupmu itu ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Engkau ada di dalam kedaulatan Tuhan. Dikatakan kalau engkau tetap percaya, dalam ayat 19, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Jadi Tuhan berkata di dalam masa yang sukar, engkau tidak hanya perlu waspada dan tidak mudah terkecoh. Dan yang kedua, jadikan semua kesukaran itu sebagai peluang untuk kesaksian hidupmu. Yang ketiga, teguhlah dalam keyakinan akan pemeliharaan Tuhan. Hidup kita ini ada dalam kedaulatan Tuhan, Bapak Ibu. Kematian itu bisa terjadi kapan saja. Abang saya, abang sepupu saya, saudara-saudara, seorang militer, rajin olahraga. Sore itu dia olahraga dengan baik. Kemudian makan malam bersama dengan keluarga. Lalu dia istirahat tidur. Besok pagi dia tidak bisa bangun lagi. Artinya kematian itu bukan hanya karena COVID. Ada banyak cara untuk kematian itu. Tetapi kita harus ingat, kita ada di dalam kedaulatan Tuhan. Yang paling lucu adalah katanya ada seorang ibu yang meninggal gara-gara tusuk gigi. Nah, saudara mungkin tidak percaya kan? Orang bisa meninggal karena tusuk gigi. Kisahnya sederhana. Ibu ini satu kali makan, selesai makan, dia bersihkan giginya. Kebetulan ada giginya yang berlubang. Dia bersihkan, lalu tusuk gigi itu menusuk terlalu dalam, jadi luka. Dia berkubur. Dia pikir tidak ada masalah. Tidak taunya, mungkin karena dia diabetesnya tinggi, tusukan itu telah membuat infeksi di giginya. Dan ketika dia bawa ke dokter, dokter dengan menyesal berkata, infeksinya terlalu parah. Dan dia meninggal karena diawali dengan tusuk gigi. Jadi semua kematian itu misteri. Itu misteri Tuhan. Kita harus percaya kita dipelihara Tuhan. Tuhan berkata,
Sehelai rambutmu pun tidak akan jatuh kalau tidak dikehendaki Tuhan. Ini sebuah penegasan yang luar biasa, saudara-saudara. Betapa Tuhan memelihara hidup kita. Betapa Tuhan menjaga hidup kita. Ya, ini tidak berarti kita menjadi orang yang bebal. Sudah tahu bahaya kita terobos, ya kan? Kita kasih contoh umpamanya. Kita mau menyeberangi jalan raya. Lalu kita berkata, hidup saya dalam kedaulatan Tuhan. Dalam jalan raya yang padat dan kencang-kencang, kita jalan. Lalu kita tertabrak. Itu namanya bebal. Bukan hanya bodoh, tapi bebal. Nah, kalau ini masa COVID, penyakit begini, lalu kita berkata, hidup saya dalam peliharaan Tuhan. Karena itu kita kumpul-kumpul saja. Tidak perlu pakai masker. Kita toh dipelihara Tuhan. Itu namanya bebal, saudara. Ya, itu bebal. Tuhan tidak suka orang bebal. Dia berikan kita otak supaya kita hikmat berbijaksana. Ya, Amsal berkata apa? Orang yang berhikmat melihat bahaya dia menghindarinya. Tapi orang yang bodoh bebal, dia melihat bahaya dia mendatanginya. Tapi mari ingat, hidup kita ada dalam kedaulatan Tuhan. Yang keempat, sikap yang keempat, teguh pada firman Tuhan. Di dalam ayat 33 Tuhan berkata begini, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nah, saudara-saudara, percayalah pada firman Tuhan. Peganglah firman Tuhan. Bersandarlah pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kokoh untuk disandari, kuat untuk tempat bergantung, dan bisa diandalkan, saudara-saudara. Apa yang membuat Abraham mengalami mujizat Tuhan sehingga dia mempunyai anak dalam usia 100 tahun? Firman-Nya di dalam Roma pasal 4 berkata, karena Abraham percaya kepada Tuhan akan janjinya dan percaya Tuhan sanggup melakukan janji. Di tengah-tengah pandemik seperti ini, masa yang sukar seperti ini, saudara mau mengandalkan apa? Kekayaanmu tidak bisa diandalkan, saudara. Intelektualmu, kepandaianmu tidak bisa diandalkan. Coba, bapak saudara yang pintar-pintar, ya. Kenapa ada orang yang kena COVID? Orang itu adalah pejabat yang hidupnya penuh dengan kelimpahan, penuh dengan kebersihan, tapi bisa kena COVID. Ya, Perdana Menteri Inggris kan bisa kena COVID. Tapi kenapa ada rakyat biasa yang setiap hari ke pasar membuka warungnya tidak kena COVID? Bisa saudara jelaskan? Saya percaya saudara tidak bisa jelaskan. Jadi tidak bisa diandalkan otak kita ini. Ada banyak misteri dalam hidup ini di mana kita harus berkata, saya hanya bisa mengandalkan firman Tuhan, saya harus percaya kepada firman Tuhan, saya harus berpegang kepada firman Tuhan. Ingat dengan lagu, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana ada banyak kematian. Berlindunglah dalam firman Tuhan. Saya sengaja ubah kata dalam, ada banyak kabar tentang kematian, saudara. Saudara baca Facebook, di Facebook saya, hampir tiap hari minimal 3 orang berita kematian. Jadi menakutkan. Berlindung pada firman Tuhan, percaya pada firman Tuhan. Karena firman-Nya adalah ya dan amin. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku, kata Tuhan Yesus, tidak akan berlalu. Sikap yang kelima, berjaga-jaga dalam doa. Karena itu Tuhan berkata dalam ayat 36. Di dalam ayat 36 Tuhan Yesus berkata seperti ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan,
Sahabat-sahabat Facebook yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua itu. Jadi kalau saudara berkata, bagaimana saya supaya bisa luput dari masa kesukaran ini? Bagaimana saya supaya bebas dari masa kesukaran ini? Bagaimana supaya saya bisa menang dari masa kesukaran ini? Tuhan berkata, berjaga-jagalah sambil berdoa. Saya kira ini yang dilakukan Tuhan Yesus. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani, dia mampu mengatasi rasa takut dalam kemanusiaannya. Dia mampu mengatasi akan penderitaan yang begitu hebat dari penyaliban itu, karena dia berdoa, dia berjaga-jaga dalam berdoa. Kenapa Petrus tidak luput dari pencobaan? Karena ketika Tuhan Yesus mengajak dia berdoa, dia tidur, saudara-saudara. Tapi Tuhan Yesus, dia luput. Dia menang atas penderitaan, dia menang atas penyaliban. Karena dia berdoa. Mari berjaga-jagalah dan berdoa. Ingat, doa itu besar kuasanya. Doa itu tidak perlu modal, saudara-saudara. Tidak perlu rumah yang besar untuk engkau berdoa. Tidak perlu ruangan yang khusus supaya engkau berdoa. Engkau bisa berdoa di ruang tamu. Jam 12 malam engkau berlutut di ruang tamumu. Kalau engkau tidak punya ruang tamu, engkau bisa berlutut di samping dipanmu, saudara-saudara. Engkau bisa berdoa di mana saja. Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu luput dari semuanya itu. Dan kau mempunyai kekuatan. Kita perlu kekuatan, saudara-saudara. Vitamin yang kita minum itu perlu untuk jasmani kita. Tetapi untuk kekuatan batin kita, untuk kekuatan roh kita, itu diperlukan napas rohani, berdoa, dan memakan makanan rohani, firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus berkata, apakah engkau merasa hidupmu berada dalam masa yang sukar? Miliki sikap ini. Jangan mudah terkecoh. Ada banyak orang yang berkata ini, berkata A, berkata B, berkata C. Engkau harus waspada. Lihat yang mana yang benar. Yang kedua, jangan putus asa, kecewa, bersungut-sungut dengan masamu yang sukar itu. Itu adalah peluang yang Tuhan berikan bagimu untuk menjadi saksinya bagi orang-orang yang juga dalam kesukaran. Yang ketiga, Tuhan berkata, percaya pada pemeliharaan. Sehelai rambutmu pun tidak akan jatuh kalau tidak dikehendaki oleh Bapa. Engkau ada dalam kedaulatannya. Dia berdaulat dalam hidup. Yang keempat, mari teguh berlindung pada firman. Firman Tuhanlah yang menjadi pedoman kita. Yang kelima, berjaga-jaga dan berdoa. Amin.